Halo adik-adik, selamat datang kembali pada video pembelajaran kali ini. Nah, kita masih membahas pada topik statistika, yaitu pada materi median atau nilai tengah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas pada ukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata. Nah, sekarang kita akan mempelajari median atau yang lebih sering disebut nilai tengah. Adapun pengertian dari median itu sendiri yaitu median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, ketika kalian diminta untuk menentukan nilai median dari suatu data, kalian harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil, terutama pada data tunggal. Nah, median ini terdapat pada data tunggal dan juga terdapat pada data berkelompok, ya. Dimana data tunggal ini kita dibagi dua lagi, karena data tunggal terdiri dari banyak data dalam bentuk ganjil dan juga banyak data genap. Nah, ketika banyak data itu ganjil, kita gunakan perumusan. Sebelumnya median itu dinotasikan dengan mi, ya, dengan mi. Nah, jadi jika banyak data ganjil kita gunakan rumus ini, sedangkan jika banyak data genap kita gunakan rumus ini. Nah, contoh misalkan pada data ganjil, misalkan tentukanlah nilai median dari data berikut. Misalkan saja ada data 7, misalkan ini contoh yang A, 7, 2, 5, 6, 9, 7. Misalkan ini datanya ya. Jadi ini belum terurut ya. Masih dalam bentuk diacak seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan medianya? Kita tentukan dulu n-nya, ya. N atau banyak datanya di sini adalah 15 data. Nah, kalian dapat menentukannya dengan cara menghitungnya saja ya. Ada 15 data, berarti dia data ganjil. Kemudian kita mengurutkan datanya ya. Urutan data gitu. Jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, di sini 2-nya ada 1, 3-nya ada 1. Nah, di sini kan 4-nya ada 2. Kalian tetap tulis 4-nya 2 kali ya. Bukan berarti baru ada 2 kalian tulis sekali saja. Tetap 2 ya. Kemudian 5-nya ada 2. Berarti 5-nya juga ditulis 2 kali. Seperti itu ya, jangan hanya 1 kali. Nanti jika kalian tulis 1 kali, itu akan merubah banyak data, sehingga mengakibatkan kalian mengubah perumusan yang digunakan. Yang harusnya menggunakan data ganjil, siapa tahu nanti jadinya data genap kalau kalian kurang-kurangkan datanya ya. Nah, sehingga setelah mengurutkan data, kita bisa substitusi ke rumusnya ya. Jadi mi sama dengan, nah sebenarnya jika kalian tidak mau menulis nilai data ke, kalian bisa gunakan perumusan indeks ini. Jadi X-nya ini kita anggap penulisannya itu adalah nilai data ke. Jadi X besar seperti ini yang menandakan istilah nilai data ke. Kemudian ini N tambah 1/2. Berarti X besar, N-nya 15 tambah 1/2. Sehingga di sini diperoleh X 16/2. Berarti ini bukan berarti medianya 8, bukan. Ini artinya kan data ke 8 gitu. Jadi X-nya ini hanya untuk mempersingkat penulisan nilai data ke. Nah, data ke 8 kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ternyata data ke 8 adalah 6. Sehingga median dari data ini adalah 6, seperti itu ya. Nah, bagaimana ketika datanya genap? Nah, contoh misalkan ibu akan berikan datanya banyaknya genap gitu. Tapi ini dalam bentuk yang teracak dulu ya. 27 misalkan, 28, 29, 26, 28, 30, 28, 24. Nah, misalnya seperti itu. Kalian disuruh menentukan medianya.
Nah, di sini tampak bahwa n-nya itu adalah sebanyak 10 ya. Nah, dengan kata lain ini datanya banyaknya genap. Nah, kemudian kalian urutkan datanya ya. Urutkan datanya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Di sini tampak 24 itu ada 2. Kemudian 25, 26, 27, 28 ada 2, baru 29, dan yang terakhir 30. Nah, karena datanya genap, kita gunakan rumus data genap yang ini ya. Mi sama dengan, nah jadi agar tidak menulis nilai data ke, biasanya ibu akan gunakan yang ini saja biar lebih singkat ya. Jadi X nya itu menandakan nilai data ke seperti yang tadi, tapi di sini kita kalikan setengah ya. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. X besar itu nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1, sehingga di sini diperoleh setengah dalam kurung nilai data ke N nya 10 bagi 2 X 10 bagi 2 tambah 1. Nah, kemudian kita tinggal hitung saja. Berarti ini data ke 5 ditambah ini berarti data ke 10 bagi 2 dulu, yaitu 5, baru tambah 1, sehingga data ke 6. Berarti kita tulis data ke 5 itu yang mana? Kita cek di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya di angka 27. Data ke 6-nya ya 28 ya. Nah, sehingga baru kita hitung 27 tambah 28 kemudian dibagi 2. Jadi 27 tambah 28 itu 55, kemudian dibagi 2 itu hasilnya 27,5. Maka median dari data ini adalah 27,5 gitu ya. Nah, ini kan dalam bentuk data tunggal yang tidak berupa tabel distribusi frekuensi. Kalau misalnya datanya terlalu banyak, kalian mau mengubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu juga bisa ya. Misalkan saja kebetulan di sini ibu juga sudah ada datanya. Jadi ibu gunakan data yang sudah ada saja. Nah, misalkan tabelnya sudah ini ya. Jadi ini misalkan saja nilai ulangan sekelompok siswa gitu ya di suatu kelas. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Sama juga ya. Jadi kalian lihat di sini nilainya itu masih dalam bentuk berupa data tunggal, tidak berupa interval. Berarti ini merupakan data tunggal ini, bukan data berkelompok. Kalau data berkelompok itu biasanya dalam bentuk interval ya. Nah, kita tentukan dulu banyak data atau N-nya dengan cara menjumlahkan frekuensinya ya. Ini sebanyak 40. Maka N-nya adalah 40, berarti data genap. Nah, gunakanlah rumus untuk median data genap ya. Jadi setengah, kemudian X besar N per 2 ditambah X besar nilai data ke maksudnya. Nah, kemudian ini berarti setengah X 40 bagi 2 data ke 40 bagi 2 tambah 1, sehingga di sini setengah data ke 20 ditambah data ke 21. Nah, di mana itu data ke 20? Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa tambahkan yang namanya tabel frekuensi kumulatif ya. Jadi tambahin lagi satu kolom ya. Nah, misalkan saja tabel frekuensi kumulatif FK. Nah, di sini yang pertama kan 3. Kemudian 3 ini kita tambahkan 9 menjadi 12. 12 ini kita tambahkan 8 jadi 20. 20 tambah 6 jadi 26. Jadi ini nih hasilnya. Ini kayak zigzag seperti itu ya. Kemudian nih 26 tambah 8 34 gitu. Nah, 34 tambah 6 jadi 40.
Jadi 40 yang terakhir ini adalah banyak frekuensi sebenarnya. Nah, kembali lagi, setengah data ke-20 kita lihat. Ini pertama berarti ada di data 1 sampai 3. Berarti ini ada di 1 sampai 3. Kemudian ini sampai 12. Berarti sini 4, data ke-4 sampai 12 itu isinya 6 semua. Kemudian yang ini data ke 13 sampai 20. Isinya 7 semua gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, berarti data ke-20 yaitu di 7 dia. Tambah, nah data ke-21 yang mana? Ini kan sampai 20 angka 7. Berarti di sini sampai angka 7. Data ke-21 sampai 26 itu di angka 8. Berarti ditambah 8 gitu. 7 tambah 8 itu adalah 15, kemudian dibagi 2 itu mendapatkan 7,5. Sehingga mediannya adalah 7,5. Nah, selain median data tunggal, kita akan mempelajari juga yang namanya median untuk data berkelompok ya. Nah, median untuk data berkelompok dia memiliki perumusan sendiri ya. Nah, jadi untuk median data berkelompok di sini Ibu sudah sediakan rumusnya. Nah, jadi untuk median data kelompok ini rumusnya. Nah, jadi L itu apa, P itu apa. Nah, untuk median data berkelompok kita memerlukan yang namanya, kalau L itu adalah tepi bawah kelas median ya. Jadi ini merupakan tepi bawah kelas median. Kemudian P ini adalah panjang kelas atau interval kelas ya. Kemudian FK itu adalah, FK tadi kan Ibu singkat dengan frekuensi kumulatif. Tadi penulisan Ibu yang di atas tak singkat ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian FM itu adalah frekuensi kelas median itu sendiri. Nah, jadi ini merupakan perumusan dari median untuk data berkelompok. Nah, contoh misalkan saja di sini Ibu sudah juga memiliki data dalam bentuk berkelompok, baik dalam bentuk tabel ataupun histogram. Mungkin Ibu akan jelaskan satu persatu dulu. Misalkan dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan suatu data nilai ulangan pada suatu kelas. Nah, untuk mencari mediannya, kita tentukan dulu N-nya. Nah, sebelumnya kan kita perlu FK ya. Jadi di samping sini kita tambahkan lagi kolom frekuensi kumulatifnya ya, untuk nanti membantu kita mengisi di formulanya atau rumusnya. Jadi Ibu singkat dengan FK saja. Nah, pertama sama seperti tadi, kita isi angka 8, kemudian nanti 8-nya ini ditambah 14, itu 22. Kemudian ini hasilnya 22. Kemudian 22 ini kita tambahkan dengan 10 jadi 32 hasilnya di sini. Kemudian 32 ini kita tambahkan dengan 8 menghasilkan 40. 40 ini kita tambahkan dengan 6 menghasilkan 46. 46 ini kita tambahkan dengan 4 menghasilkan 50. Jadi banyak data ataupun frekuensinya itu adalah 50. Nah, ada 50 data. Nah, ternyata 50 data itu adalah data genap ya. Jadi N-nya sama dengan 50 ya. Nah, hanya saja di sini bentuk berkelompok kita tidak memperhitungkan genap ganjil lagi. Nah, kita cari dulu kelas mediannya. Nah, kelas median terletak di mana? Nah, kelas median terletak pada data ke pakai X besar saja. Nah, di sini selalu
N per 2 kita gunakan. Berarti data ke 50 bagi 2. Nah, kelas median ada pada data ke 25. Ya, ini menandakan data ke, bukan X saja, bukan X huruf ya. Dia X huruf tapi menandakan data ke, bukan simbol tertentu gitu. Jadi data ke 25 kita lihat berarti ini 8, 22. Oh, berarti ini rentangannya ya. 22 ini 22 ini berarti udah data terakhir 14. Setelah 22 ada data ke 23 sampai 32, berarti di 10-nya gitu ya. Berarti kelas medianya terletak di 41 sampai 45. 41 sampai 45 gitu. Sehingga kita bisa substitusi langsung ke rumusnya. Mi sama dengan L ditambah setengah N dikurang FK. Makanya ini selalu setengah N ya, karena ini gunanya di sini ya. FK per FM kemudian dikali P. Nah, setelah itu L itu adalah tepi bawah kelas median. Nah, ini kan kelasnya nih, yang ini tepi bawahnya. Tepi bawah itu, tepi bawah kan batas bawah dikurang 0,5 ya, batas bawahnya kan 41, sehingga tepi bawahnya ataupun L-nya itu adalah 40,5. Ya udah, kita tinggal substitusi saja. 40,5 setengah N hasilnya adalah ini 25 ya. 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan frekuensi kumulatif kelas median kan ada di 32 kan. Ini ya, yang sebelum kelas median yaitu 22. Karena dia kumulatif berarti sebelum kelas median ya 8 ditambah 14. 22 dibagi dengan frekuensi median itu sendiri yaitu 10. Jangan 32. 32 itu frekuensi kumulatif. FM itu adalah frekuensi median itu sendiri yaitu 10 kali panjang kelas. Nah, 31 sampai 35 ada berapa? 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5 ya. Berarti di sini 5 gitu. Nah, silakan kalian hitung. Ini kebetulan bisa kita hilangkan. Kalian kurang dulu, baru bagi, baru nanti terakhir ditambah dengan 40,5. Jadi di sini menghasilkan 1,5. Dibagi dulu ya, baru kalian tambah. Nah, maka hasil medianya adalah 42,5. Nah, sekarang bagaimana bentuknya jika dalam bentuk histogram? Apakah kita memerlukan perlu membentuk histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, sebenarnya tidak perlu lagi. Kalian bisa langsung mengerjakan di di histogram ini. Tapi frekuensi kumulatifnya bisa kalian tulis langsung di histogramnya. Jadi ini kan tingginya 3, kemudian ini kan tingginya 5 nih. Nah, 3 tambah 5, 8. Kemudian ini tingginya kan 8, 8 tambah 8, 16. Kemudian nih yang lagi satu tingginya 14, 16 ditambah 14 seperti itu. Jadi ini hasilnya 30. Nah, 30 ditambah 10, 40. Ini tingginya berapa nih? Tingginya 6, 40 tambah 6, 46. Dan yang terakhir ini tingginya 4, 40 tambah 4, 50. Ternyata di sini N-nya adalah 50. Nah, kemudian kita tentukan lagi kelas medianya. Sama ya, hanya saja ini dalam bentuk histogram. Berarti data ke N per 2. Berarti data ke N per 2, 50 bagi 2. Data ke 25. Data ke 25 berarti ini kan sampai 16. Nah, berarti ini di sini dia ya. Di antara 55 sampai ini gitu ya. Sehingga L-nya atau tepi bawahnya di sini kita langsung bisa menggunakan 55,5 tanpa kita mencari lagi tepi bawahnya dengan cara seperti tadi. Nah, maka kita bisa substitusi langsung ke rumusnya. Mi sama dengan L ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi median itu sendiri dan dikali panjang kelas. L-nya adalah 55,5 ditambah setengah N yaitu 25 dikurang frekuensi kumulatif. Nah, ini kan kelas medianya.
berarti kumulatif yang sebelumnya, yaitu 16. Berarti 16 per frekuensi median itu sendiri. Berarti jangan 30 ya, tetapi frekuensinya dia sendiri adalah 14 ya. Jadi kita bagi ini dengan 14. Nah, panjang kelas gimana? Ini kan 55,5 sampai 62,5. Jadi panjang kelasnya kalian tinggal kurang saja. 62,5 dikurang 55,5. Di sini menghasilkan 7 ya. Gitu aja cara nyari untuk panjang kelas agar kalian tidak mengubah lagi ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini kebetulan bisa dihilangkan. Silakan kalian kurangkan 25 kurang 16 kemudian bagi 2. Itu akan menghasilkan 4,5. Maka median dari data ini adalah 60. Seperti itu ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar ya, ataupun kita diskusikan di pembelajaran. Nah, kemudian agar kalian lebih paham lagi, silakan kalian latih dengan menjawab soal latihan ini. Tentukanlah median dari setiap data berikut. Jadi ada 3 data ya dalam bentuk. Ini sebenarnya bukan data ini masih dalam bentuk data tunggal. Yang A ya, bukan berarti di sini itu kolom nilai, di sini frekuensi, tidak. Ini masih dalam bentuk data. Sekarang terserah kalian apakah kalian ingin mencarinya dengan data ganjil atau data genap, atau mau mengubah dulu ke tabel distribusi frekuensi baru menggunakan perumusan data ganjil data genap. Yang ke B itu adalah data berkelompok, dan yang ke C itu dalam bentuk histogram. Kalian boleh membentuk histogram ini dulu ke bentuk seperti data B, atau mau langsung saja seperti penjelasan Ibu ya. Baik, sekian video untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.